Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Elvin, jurusan Teknik Sipil Untak Surabaya. Kali ini saya akan membahas atau menjelaskan tentang besar pemanfaatan atau penurunan konsolidasi yang terjadi pada titik A. Pada soal tersebut, terdapat timbunan yang berbentuk plat berupa balok yang diketahui panjang B sebesar 15 meter dan sisi miring sebesar 30 meter. Untuk mengetahui tinggi dari suatu plat tersebut, maka dicari dengan cara segitiga Pythagoras, yakni 30 pangkat 2 dikurangi 15 pangkat 2 lalu diakarkan. Kemudian ditemukan hasil 25,98. Lalu kemudian setelah itu kita cari volume dari plat tersebut, yaitu dengan rumus P kali L kali T 15 kali 30 kali 25,98, maka ditemukan sebesar 11691 meter kubik. Lalu untuk mencari gamma satuannya berupa P per V. P sendiri terdapat 29 ton dibagi 11691 meter kubik yang ditemukan sebesar 0,00248 ton per meter kubik. Dan untuk mencari tegangan overburden efektif pada timbunan, yakni dengan rumus gamma satuan dikali Z. Z di sini berupa 16 meter. Sehingga diperoleh 0,00248 dikali 16 meter sama dengan 0,03968. Kemudian setelah itu kita mencari tegangan overburden efektif pada lapisan pasir, yakni dicari dengan rumus gamma T kali H. Gamma T di sini diketahui dengan sejumlah 1,9 ton per meter kubik. H pada lapisan pasir diketahui sebesar 7,5 meter. Kemudian diperoleh sebesar 14,25 ton meter kubik. Kemudian kita mencari tegangan overburden pada lapisan lempung lunak yang diperoleh dengan rumus gamma satuan kali H ditambah gamma T pasir dikali H. Gamma satuan pada lapis lempung lunak tersebut diketahui 1,65 ton per meter kubik. Lalu H pada lapisan lempung lunak diketahui 2,5 meter. Seperti ini gambarnya. Kemudian ditambah gamma T pasir kali H. Gamma T pasir di sini diketahui 1,9 ton per meter kubik dikali H. H tersebut 7,5 ditambah 2,5 meter. Berikut cuplikan H tersebut. H pada pasir tersebut. Kemudian diperoleh 23,125 ton per meter kubik. Kemudian kita lanjutkan untuk mencari tegangan overburden pada lapisan lempung. Pada lapisan lempung di sini dicari dengan rumus gamma satuan lapisan lempung kali H ditambah gamma satuan pasir dikali H ditambah gamma satuan lempung lunak dikali H. Gamma satuan lapis lempung di sini diketahui 1,8 ton per meter kubik. Dan H di sini diketahui sejumlah 3 meter. Berikut cuplikan mengenai H pada lapisan lempung senilai 3 meter.
Kemudian ditambah gamma satuan pasir yang diketahui 1,9 ton meter kubik dikali H dari lapisan pasir, yakni 7,5 ditambah 3,5 ditambah 3. Pada H pasir tersebut 7,5 meter pada panjang pasir dan ditambah 2,5 pada lapisan lempung lunak dan ditambah 3 pada lapisan lempung. Kemudian ditambah gamma satuan lempung lunak dikali H. Gamma satuan lempung lunak tersebut diketahui 1,65 ton meter kubik dikali H tersendiri, yaitu 2,5 ditambah 3. Pada lapisan lempung lunak diketahui tinggi 2,5 meter, kemudian ditambah 3 meter dari lapisan lempung. Kemudian diperoleh 39,175 ton meter kubik. Yaitu selanjutnya pada lapisan lempung berpasir. Lapisan lempung berpasir di sini dapat kita cari dengan tegangan overburden dengan rumus tegangan overburden efektif, yakni gamma satuan lempung berpasir dikali H ditambah gamma T pasir dikali H ditambah gamma satuan lempung lunak dikali H dan ditambah gamma satuan lempung dikali H. Di sini gamma satuan pada lapisan lempung pasir diketahui 1,7 ton meter per meter kubik dikali H. H di sini panjang dari lapisan lempung berpasir tersebut sepanjang 6 meter ditambah gamma T pasir. Gamma T pasir di sini diketahui 1,9 ton meter per meter kubik dikali H dari lapisan pasir menuju lapisan lempung berpasir, yaitu sejumlah 16 meter. Berikut panjang dari lapisan pasir menuju lapisan lempung berpasir, yakni 7,5 meter ditambah 2,5 meter ditambah 3 meter ditambah setengah dari panjang lempung berpasir, yakni 3 meter. Kemudian ditambah gamma satuan lempung lunak. Gamma satuan lempung lunak tersebut diketahui 1,65 ton meter kubik dikali H. H tersebut diperoleh dari panjang lapisan lempung lunak menuju lempung berpasir, yakni 2,5 ditambah 3 ditambah 3, yakni 3 meter. Berikut panjang dari lapisan lempung lunak menuju lapisan berpasir, yakni 2,5 meter ditambah 3 meter ditambah setengah dari panjang lempung berpasir, yakni 3 meter. Kemudian ditambah satuan lempung dikali H. Gamma satuan lempung di sini diketahui 1,8 ton per meter kubik. Kemudian dikali H. H di sini panjang dari lapisan lempung menuju lapisan lempung berpasir, yakni panjang lapisan lempung tersebut 3 meter ditambah setengah dari panjang lapisan lempung berpasir, yaitu 3. Kemudian diperoleh tegangan efektif overburden, yaitu sebesar 82,425 ton per meter kuadrat.
Selanjutnya kita mencari selisih tegangan overburden, yaitu dengan rumus tegangan overburden pada lempung berpasir dikurangi tegangan overburden pada pasir dikurangi lempung lunak dikurangi tegangan overburden timbunan, yakni ditemukan sebesar 5,83532 ton per meter kubik. Setelah itu kita mencari nilai OCR untuk mengetahui apakah tanah tersebut terkonsolidasi normal atau lebih, yaitu dengan cara tegangan prakonsolidasi dibagi tegangan overburden efektif. Tegangan prakonsolidasi di sini telah diketahui di soal, yaitu sebesar 36 ton per meter kubik. Lalu dibagi tegangan overburden yang telah kita cari sebelumnya, yaitu sebesar 82,425 ton per meter kubik, yaitu ditemukan sebesar 0,436. Jika OCR kurang dari 1, maka tanah tersebut termasuk tanah terkonsolidasi normal. Sebelum kita mencari besar pemampatan atau penurunan konsolidasi, yaitu kita terlebih dahulu mencari nilai CC tersebut, karena pada soal tersebut tidak diketahui nilai CC dan diketahui nilai BLL. Kemudian kita memakai rumus CC sama dengan 0,009 dalam kurung LL kurangi 10, yaitu telah ditemukan 0,45. Kemudian kita mencari besar penurunan konsolidasi, yaitu dengan rumus NC soil, yaitu H per 1 plus E0 dalam kurung CC log tegangan overburden ditambah delta overburden dibagi tegangan overburden tutup kurung, yaitu H tersebut diperoleh dari nilai Z dari lapisan pasir menuju lapisan lempung berpasir, yaitu sebesar 16 meter. Kemudian 16 dibagi 1 ditambah E0. E0 di sini telah diketahui pada lempung berpasir. E0 pada lempung berpasir tersebut sebesar 0,7. Kemudian dikali CC. CC tersebut sudah dicari sebelumnya senilai 0,45 log tegangan overburden yang sebelumnya sebesar 82,425 ton per meter kubik ditambah selisih antara tegangan overburden, yaitu sebesar 5,83532 ton per meter kubik, lalu dibagi tegangan overburden, yaitu sebesar 82,425 ton per meter kubik. Maka ditemukan besar pemampatan atau penurunan konsolidasi, yaitu sebesar 12,56 cm. Sekian dari penjelasan dari saya mengenai besar pemampatan atau penurunan konsolidasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay healthy ya guys.